Kalau Anda mau kurban, apa persiapan utamanya? Ini persiapan penting. Ketika Anda lakukan, tadi saya katakan, bukan hanya dekat dengan Allah. Setiap jengkal dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka Allah akan mengampuni walaupun itu sehelai rambut Anda. Khusus bagi yang kurban ini, ataupun yang tidak berkurban, yang melakukan amalannya dengan penuh kesungguhan. Tapi saya sebutkan dulu yang spesifik. Amalan pertama, khusus bagi yang akan berkurban dulu ya. Terdapat di Sahih Muslim nomor hadis 1977. Sudah? Halaman 152 sampai 153 jilid yang ke-7. Saya bawa kitabnya. Sekali lagi, karena kadang-kadang kalau kita nggak bawa kitab, ada sebagian orang mengatakan ini nggak ada landasan dia. Jadi kita tunjukkan kitabnya, kita bawa supaya kita bisa baca langsung. Perhatikan sini. Saya langsung ke hadis yang rawi yang paling akhir saja. Hadatsana qala sami'a Sa'id bin al-Musayyib Sa'id bin al-Musayyib yuhadditsu an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Ada yang mendengar Sa'id bin al-Musayyib menyampaikan berita dari Ummu Salamah, di antara ibunda kita orang-orang beriman. Ya. Ummun min ummahatil mu'minin radhiyallahu taala anhunna jami'an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan amalannya jika Anda nanti merencanakan berkorban. Awas, karena ini tinggal kurang lebih 2 hari ke depan. Idza dakhalatil ashru, kalau 10 hari pertama awalnya sudah diketahui, maksudnya bulan Dzulhijjah. Jika sudah masuk awal dari 10 bulan Dzulhijjah, begitu terjemahan singkatnya. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan di antara kalian ada yang berniat ingin menyembelih, berkorban. Tadi yang kita bahas. Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, maka jangan sekali-kali menyentuh rambut yang melekat di kepalanya atau di seluruh tubuhnya sedikit pun. Awas, hati-hati. Jangan sekali-kali menyentuh, diartikan memotong. Ya, jangan memotong atau mencukur seluruh rambut yang melekat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Paham? Nah, sekarang bagaimana cara memahami hadis ini? Karena nanti ada yang menafsirkan yang dimaksud hewannya. Jangan potong, jangan cukur, ya, yang melekat pada bulu hewan. Nah, dari mana taunya? Misal, ini saya dapatkan, ini sudah lama sebetulnya, tapi saya selalu selipkan dalam kitab ini. Ini ada terjemahan nih. Ini ikhtisar Sahih Muslim. Ikhtisar itu ringkasan, pernah diringkas oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, beliau masya Allah mengumpul hadis yang luar biasa dan menghabiskan masa-masa hidupnya ya untuk mempelajari nilai-nilai keislaman, referensi-referensi, sering hadir di perpustakaan mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya pernah beliau meringkas Sahih Muslim. Ringkasan itu begini, kadang-kadang dalam satu bab hadisnya tidak satu, mungkin 9 hadis diringkas. Kira-kira yang paling utama yang mewakili berapa? 3 hadis cukup 3. Yang lainnya tidak disebutkan karena terwakili dengan 3 ini. Ya, jadi tidak semua masalah hadis itu cuma 1 hadis. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah dalam salat itu 70 hadis. Ya, misal ada lagi yang idza matal insan, ada 9 lafaz di hadis Muslim. Ya, maknanya mirip, tidak semua harus disebutkan. Dan kenapa mesti banyak hadisnya? Karena Nabi ketika menyampaikan yang hadir bukan 1-2 orang. Kadang 10 orang, kadang 50 orang. Ketika mereka mendengar disampaikan lagi, sehingga orang-orang belakangan yang mendengar mengumpulkan riwayat itu dari jalur yang berbeda. Paham ya? Nah, setelah itu lihat baik-baik, diringkas oleh beliau. Nah, ringkasan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Syekh Al-Albani bisa bahasa Indonesia enggak? Tidak, karena beliau meringkas, yang diringkas hadisnya. Hadis kan berbahasa Arab, karena Nabi nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, Nabi sampaikan bahasa Arab, diringkas oleh beliau, disebutkan berapa hadis, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini saya bacakan terjemahannya. Apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang korbannya. Bulu dan kuku binatang korbannya. Saya bacakan hadisnya. An Ummi Salamah sama qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dzil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a hatta yudhhiya. Bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki binatang yang hendak disembelih sebagai korban, apabila awal bulan Dzulhijjah telah tiba, maka janganlah dia mengambil sedikit pun bulu dan kuku binatang korbannya hingga dia menyembelihnya. Nah, diterjemahkan kemudian dengan jangan menyentuh ataupun memotong, mencukur bulu
yang melekat pada hewan kurban atau kuku hewan kurbannya. Jelas? Jadi ada terjemahan seperti ini. Ya, sementara kalangan memahami demikian, tapi juga ada yang memaknai dengan pemaknaan yang lebih kuat. Dan ini saya cenderung kepada pemaknaan ini, nanti di atas namakan dalil-dalil berikut. Yang dimaksud dengan ini semua, larangan mencukur. Ingat, mencukur ataupun memotong baik rambut ataupun kuku, saya lebih cenderung pemahamannya bukan ke hewan, tapi lebih cenderung kepada orang yang berkurbannya. Dari mana kemudian dalilnya? Baik, mari kita lihat dengan 3 pendekatan. 1, hadis ditafsirkan dengan hadis lagi. Nanti ada hadis lain. Ingat, kalau ada berita dari Nabi, kemudian hadisnya tidak hanya 1, maka kaidah yang berlaku di ilmu hadis al-jam'u wa taufiq. Kumpulkan semua hadisnya, baru pahami secara menyeluruh kemana maksud pernyataan hadis Nabi itu. Jangan cuma satu-satu. Kalau cuma satu-satu, lemah nanti pemahamannya. Alhamdulillah. Nah, hadis yang ini ketika disebutkan di Sahih Muslim itu nanti ada hadis yang biasa dengan nomor, ada turunan hadis menggunakan bintang. Ada bintang, bintang, bintang. Biasanya yang bintang itu menunjukkan syarah hadis yang sebelumnya, atau asbabul wurud, sebab kenapa ini diperintahkan. Nah, sekarang setelah kita baca yang ini, kita baca hadis yang lainnya. Saya bacakan hadisnya. Haddatsani Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani, haddatsana Abu Usama, haddatsana Muhammad bin Amr, haddatsana Amr ibn Muslim bin Ammar Al-Laili, qala kunna fil hammam qubail al-adha. Fokus baik-baik. Lihat sini. Rawi yang terakhir Ammar ibn Al-Laili, Al-Laythi, maaf, Ibnu Laythi mengatakan, dulu kami sedang berada di kamar mandi dekat-dekat waktu Idul Adha. Di kalau Idul Adhanya besok, mungkin tanggal 8, tanggal 9, mereka masuk kamar mandi, beres-beres, bersih-bersih. Kemudian fattala fihi nasun, maka di sana orang-orang mulai membersihkan diri. Ya, ada yang macam-macam lah ya. Antum misalnya at-tala ini bisa juga diartikan cat, kalau cat biasa. Kalau dalam konteks membersihkan diri, ada mencukur, ya, ada kemudian misalnya cukur kumis, cukur macam-macam dan sebagainya, ya. Kemudian faqala ba'du ahlul hammam, ketika melihat beberapa orang sedang membersihkan dirinya, ada yang mencukur, ya, kumis, ketiak dan sebagainya, maka orang-orang yang tahu riwayat kemudian berkata pada orang bercukur itu, apa yang disampaikan? Lihat, inna Sa'id bin al-Musayyab yaqra'u hadza. Kamu nggak tahu ya, kalau Sa'id bin al-Musayyab itu tidak menyukai amalan ini. Maksudnya ini kan besok kita mau adha, Anda kan sedang menyembelih, Anda nyukur rambut yang melekat pada tubuh. Nah, menurut Sa'id bin al-Musayyab yang tahu hadis tadi, yang meriwayatkan hadis tadi, amalan ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaulah yang dimaksudkan larangan cukur ataupun potong kuku itu melekat pada hewan, tentulah orang-orang ini tidak akan dilarang untuk mencukur rambut yang melekat pada tubuhnya pada saat itu. Teruskan hadisnya. Au yanha anhu, atau yang dimaksud tidak disukai ini melarang, jangan potong, jangan cukur, jangan potong kuku, jangan cukur rambut. Jangan lakukan itu. Kalau bahasa kita demikian. Kenapa? Falaqitu Sa'id bin al-Musayyab fadzakartu dzalika lahu. Ketika terjadi demikian, karena orang-orang ini belum tahu hukum, saya pun mengadukan persoalan ini kepada Sa'id bin al-Musayyab yang meriwayatkan hadis tadi. Apa kata Sa'id bin al-Musayyab? Faqala, maka beliau mengatakan, ya ibna akhi, hadza haditsun qad nusiya wa turika akhil karim. Mereka mengamalkan sesuatu lupa dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi mengatakan jangan potong, jangan cukur. Hadis ini sudah banyak dilupakan dan ditinggalkan isinya. Jadi ada amalan bagi orang yang tengah akan menunaikan kurban, jika sudah akan berkurban tanggal 1 sampai dengan 9 atau sebelum hewannya dipotong, jangan cukur, jangan potong rambut, semua rambut yang melekat pada tubuh, plus jangan potong kuku sampai hewannya disembelih. Paham? Kalaulah yang dimaksudkan hewannya, tentu Sa'id bin Musayyab tidak akan mengatakan itu, dan beliaulah yang meriwayatkan hadis ini. Paham? 1. Dalil pertama. Yang kedua, perhatikan sini. Ini disebut bashar. Bashar ini jelas menunjuk pada kulit manusia. Sya'ar dan basar, kalau sya'ar saja bisa saja hewan. Tapi ketika sya'ar bertemu dengan bashar, maka ini menunjukkan rambut manusia, bukan bulu. Ingat, yang melekat pada manusia itu rambut, kalau hewan bulu. Jangan salah. Ini bulu ketiak, bukan rambut ketiak. Bulu itu hewan. Bulu ayam, bulu angsa, ya, bulu kambing, bukan rambut kambing. Kalau antum menyebut kambing itu rambut, tidak ada beda dengan antum. Paham ya? Ya, jadi hewan itu bulu, ya. Kalau manusia apa? Rambut. Nah, di sini disatukan antara sya'ar dengan bashar, sedangkan manusia disebut dengan bashar 35 kali kalimat bashar disebut di Quran. Basharain 1 kali.
Bahkan kalimat pertama ketika menciptakan manusia, bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Saya menciptakan seorang bashar. Kenapa disebut dengan bashar? Menunjuk kulitnya yang beda dengan kulit binatang. Lain, kulit manusia lain dengan binatang. Silahkan cek. Berbeda. Ya, beda. Antum lihat badak, beda dengan kulit antum. Main keragunan, lihat sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Beda. Ya, cuman Darwin yang sama, biarin aja dia, kita enggak ikutan. Paham ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, Charles Darwin yang mengatakan manusia berasal dari dari hewan gitu kan, dan seterusnya. Kita tidak sesuai dengan itu semua. Kembalikan ke sini. Maka ketika dikatakan di sini min sya'rihi wa basyarihi, ini menunjukkan rambut manusia, bukan bulu hewan. Jelas? Yang ketiga dengan nalar. Di satu tadi dengan hadis ditafsir dengan hadis, kedua menggunakan bahasa, pendekatan bahasa, ketiga dengan nalar. Nggak ada kerjaan motongin kuku hewan. Dan bagaimana caranya? Sapi saya mau disembelih, bersihin dulu lah kukunya, begitu dipotong, tendangan dah. Paham? Jadi yang dimaksud di sini adalah manusianya, bukan hewannya. Pertanyaannya, kenapa tidak dicukur dan dipotong itu? Supaya Allah berkenan mengampuni semua jejak tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sebelum itu dipisahkan dari tubuh kita karena khawatir pernah berbuat maksiat di dalamnya. Khawatirnya ketika diampuni, kuku itu udah pisah dan dia pernah bermaksiat. Bukankah tangan yang menulis status yang tidak jelas itu ada kuku di dalamnya? Bukankah tangan yang pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu adalah ada kuku di dalamnya? Bukankah, maaf teman-teman, pikiran yang pernah berpikir hati yang tidak bagus itu ada rambut yang melekat di atasnya? Maka biarkan itu semua melekat pada tubuh kita. Memohon ampunan kepada Allah, mengampuni dosa kita. Begitu disembelih hewan itu, selesai kita kemudian berdoa, maka Allah berkenan mengampuni tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sekalipun itu cuma sehelai rambut yang melekat pada tubuh kita. Setelah diampuni, bersihkan, kubur, selesaikan, dan masya Allah tidak akan pernah dia soal sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jelas ya? Ya. Tapi kita menghargai tafsiran yang lain tanpa harus menyalahkan yang lainnya. Ingat, prinsip saya selalu menampilkan ini loh. Kalau ada perbedaan-perbedaan saya tampilkan. Ini pendapat yang ini, pendapat yang ini, dalilnya ini, muqaranahnya, perbandingannya begini, tarjihnya yang kuat yang ini. Ini mungkin tidak terlampau kuat. Tapi kalau mau diamalkan, saya tidak bisa paksa Anda. Silahkan, saya itu pilihan. Ya, saya diutus untuk memberikan misalnya tampilan dakwah, bukan untuk paksa orang. Nabi aja diutus untuk mengajak, bukan maksa. Ya, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Muhammad ingatkan, tugas kamu mengingatkan, bukan maksa orang. Muhammad SAW makhluk paling mulia, Rasul, Nabi, orang mulia. Ya, dekat dengan Allah, orang paling takwa. Kata Allah, tugas kamu bukan paksa orang, kamu mengingatkan, ajak orang. Adi hidayat, Nabi bukan, Rasul bukan, maksum tidak. Kedekatan kepada Allah jauh dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Adi hidayat ingin paksa orang. Adi hidayat siapa? Ya, siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, cawapres juga bukan. Susah. Ada aja. Jelas ya? Sudah, tidak.